Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang tetap bersuka cita dalam Tuhan. Walaupun mungkin di sekitar kita keadaan yang mengecewakan, yang menakutkan, tetapi kita percaya bahwa kita punya Yesus yang sanggup mengatasi segala-galanya. Itu sebabnya ada damai sejahtera, ada sukacita ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita menikmati kembali indahnya hadirat Tuhan lewat ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kemurahan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sesungguhnya Engkau Allah kami yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau Allah Immanuel yang berjanji menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya Tuhan kami pegang firman-Mu, karena firman-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu kembali lagi memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau lewat ibadah kami. Urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh jadi untuk memuliakan Engkau, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama bersekutu dalam hadirat-Mu pagi ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Nyatakan pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Engkau yang telah mati gantikan diriku. Engkau yang telah mencurahkan darah-Mu untuk menebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah dengan segenap hati kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Oh, Kaulah ya Tuhan, kami puji, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Dengan segenap jiwa kami, dengan segenap raga kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Karena tak terukur kasih setiamu Tuhan. Kau yang telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu Tuhan untuk tebus dosaku. Haleluya. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kami bersyukur karena Engkau yang menjadi kekasih jiwa kami. Kami bersyukur karena Engkau sayang, Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mencintai kami lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami harapkan. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan. Karena Yesus adalah kekasih jiwa kita. Karena kita disayang oleh Tuhan, kita mau bersorak berglori bagi Yesus. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai lalu terbenam, ku angkat lagu pujian untuk nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi
menjadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan senantiasa, karena kita disayang Tuhan, dikasihi Tuhan lebih dari yang kita harapkan. Karena Tuhan telah menebus dosa kita, kita diangkat menjadi anak-anak ketebusan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit dan bumi. Dengan apa akan kubalas Tuhan segala kebaikan Tuhan. Selain kami senantiasa mau memuji, memuliakan Engkau senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Engkau menjadikan kami biji matamu yang senantiasa Kau jaga dan pelihara setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Oh, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan?
seperti apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan buat orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengadakan segala perkara. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang memenuhi segala keperluan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kehormatan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus, terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Benar Tuhan, tidak ada yang dapat kami balas segala kebaikan Tuhan yang Kau beri dalam hidup kami, selain kami senantiasa terus memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tiada hal yang dapat menghentikan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebabnya Tuhan, hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami di hadirat-Mu, dan kami percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Engkau telah duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Hati Tuhan telah disenangkan oleh pujian penyembahan kami, dan tibalah saatnya Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu, nyatakanlah kehendak dan isi hati-Mu, dan buatlah kami mengerti akan setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dan jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan akan selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melewati hari demi hari sampai pada minggu ini kembali kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Patut kita memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur selalu kepadanya. Dalam setiap apapun yang terjadi di hidup kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sebelum kita mendengarkan penyampaian kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan kita pada minggu ini, yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 16, tertulis di situ, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Selanjutnya saudara, kuis Alkitab untuk minggu ini terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, di manakah Adam dan Hawa tinggal saat Tuhan menciptakan mereka di bumi? Yang kedua, ada berapa tulah yang terjadi di Mesir? Dan yang ketiga, apa arti Immanuel dan apa maknanya buat kita? Bagi saudara yang mau menjawab secara tertulis, saudara dapat menuliskan jawaban di kolom komentar dari video ini. Jawaban yang benar semua akan dipin, dan kalau tidak ada yang benar semua, kami akan menyediakan jawaban yang benar. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan tentang perang Antikristus dan akhir zaman.
Kita akan membaca nats Alkitab kita dalam Injil Matius 24 ayat 6 sampai 8. Tertulis demikian, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang muncul tentang situasi perang yang terjadi di Timur Tengah pada saat ini, yaitu apakah perang Israel melawan Hamas adalah tanda dari akhir dunia? Memang saudara, perang antara Israel melawan Hamas bisa saja memicu perang dunia ketiga. Tapi bisa juga terjadi yang kebalikan. Perang yang terjadi saat ini bisa saja belum memicu perang dunia ketiga. Tapi bagaimanapun juga, suatu saat akan terjadi perang hebat antar bangsa, antar negara. Namun muncul kembali satu pertanyaan, apakah perang itu menjadi tanda dari akhir dunia? Nah, karena itu saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 24 ayat 6-8 ini. Kembali kita perhatikan saudara ayat-ayat ini. Di situ Tuhan katakan, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Dalam ayat ini, saudara, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus tentang bagaimana situasi akhir zaman dan kapan kedatangan Tuhan. Menanggapi pertanyaan itu, Tuhan Yesus menyebutkan tentang beberapa peristiwa. Tapi peristiwa-peristiwa itu disebutkan sebagai kejadian yang tidak boleh dianggap sebagai tanda bahwa akhir zaman telah tiba. Tuhan Yesus mengatakan tentang adanya Mesias-Mesias palsu yang kita tidak boleh mengikutinya. Juga akan ada bencana alam, akan ada kelaparan, konflik, dan sebagainya. Dan salah satu yang Tuhan sebutkan adalah tentang perang, saudara. Tapi kita perhatikan, khususnya di bagian ayat yang digaris bawahi, di situ Tuhan Yesus katakan, tetapi itu belum kesudahannya. Kemudian di ayat yang ke-8, tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini menandakan bahwa perang belumlah menjadi akhir. Memang nanti akan ada perang Harmagedon, juga perang Gog dan Magog yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Tapi kita belum sampai ke sana, saudara. Perang yang terjadi bisa menjadi tanda akhir zaman, tapi itu belum kesudahannya. Melainkan itu hanyalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, apa yang dimaksudkan dengan zaman baru di sini? Ada beberapa penafsiran tentang zaman baru yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan salah satu penafsiran tentang perkataan ini adalah munculnya masa pemerintahan antikristus, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19 dan juga dalam Matius 24 ayat 15-21. Daniel pasal 9 juga menyebutkan, dan Wahyu 13 kita bisa membaca tentang adanya masa antikristus. Jadi perang yang terjadi belumlah kesudahannya, karena akan ada masa pemerintahan antikristus yang muncul sesudah perang. Tapi kemunculan pemerintahan antikristus belum dapat kita pastikan kapan terjadi.
Kita tidak bisa mengatakan bahwa perang antara Israel lawan Hamas akan memunculkan pemerintahan antikristus. Itu belum tentu terjadi, saudara. Tapi yang jelas adalah bahwa pemerintahan antikristus bisa muncul setelah suatu perang yang sangat hebat antar berbagai bangsa di dunia ini. Nah, dalam pemerintahan antikristus itu disebutkan di dalam Alkitab bahwa akan berlangsung selama 7 tahun yang terbagi dalam 2 masa. 3,5 tahun pertama merupakan masa aniaya, dan 3,5 tahun kedua merupakan masa aniaya yang hebat, masa aniaya yang besar, atau disebutkan sebagai Great Tribulation. Pada saat pemerintahan antikristus, sistem ekonomi di dunia akan terpusat menjadi satu. Aktivitas jual beli hanya bisa dilakukan dengan sistem yang telah diberlakukan oleh pemerintahan antikristus. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 17 tertulis, "Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya." Masa aniaya yang besar itu akan membuat semua orang imannya diuji. Pada saat itu yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus akan dianiaya dan dibunuh. Tapi yang menolak Kristus akan diberikan kesempatan hidup oleh pemerintahan antikristus. Dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10, di situ tertulis, "Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang." Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Bagaimanapun saudara, kesulitan dan kesukaran, kesengsaraan besar yang terjadi, yang diperlukan adalah iman, ketabahan menghadapi semuanya. Dalam Matius 24 ayat 13 tertulis, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Dan dalam Markus 13 ayat 13 dikatakan, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Saudara yang dikasih Tuhan, biasakan diri kita untuk tidak kecewa, tidak marah, tidak putus asa ketika kita dibenci oleh semua orang karena nama Tuhan Yesus. Kalau kita beriman kepadanya, lalu dikucilkan, diejek, difitnah, biarkan saja saudara. Tetaplah setia, tetap beriman kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kemajuan teknologi hari-hari ini membuat kita bangga, kita kagum betapa cepat kemajuan yang ada. Tapi di sisi yang lain, kita perlu menyadari bahwa kemajuan itu menunjukkan semakin dekatnya kita dengan akhir dari akhir zaman. Akan ada penyatuan mata uang dunia. Situasi krisis ekonomi akan membuat semua bangsa bersepakat untuk memiliki satu mata uang saja. Dan akan ada satu sistem pembayaran. Saat ini saudara, kita melihat di mana-mana pembayaran sudah menuju kepada online semuanya. Kita memakai aplikasi tanpa uang tunai. Dan ini merupakan tanda-tanda yang nyata bahwa kita sedang menuju kepada suatu masa di mana antikristus nantinya akan berkuasa. Dan semua sistem pembayaran, sistem ekonomi dunia akan menyatu. Hari-hari ini kita juga bangga dengan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Teknologi ini begitu luar biasa, dapat berpikir dengan cepat, dan karena itu dapat berkembang lebih cepat lagi, sehingga mempercepat semuanya. Hal ini menunjukkan satu kebenaran, bahwa waktunya akan dipersingkat. Dalam Matius 24 ayat 22 di situ dikatakan, "Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat." Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum masuk ke masa pemerintahan antikristus, akan ada peristiwa pengangkatan orang percaya. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8, di situ tertulis,
Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Dalam ayat ini jelas dinyatakan bahwa antikristus itu akan muncul ketika orang-orang yang menahannya disingkirkan. Siapa yang menahan? Tidak lain adalah orang-orang benar. Saudara dan saya, kita akan disingkirkan dengan cara diangkat oleh Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 40 sampai 41 di situ tertulis, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa pengangkatan sebelum masa pemerintahan antikristus itu terjadi membawa sukacita buat kita. Karena kita akan diangkat dan berjumpa dengan Tuhan, serta kita tidak akan mengalami masa kesengsaraan yang besar. Itu sebabnya kita perlu senantiasa menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, berjaga-jaga selalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, penafsiran tentang akhir zaman ada berbagai macam, tapi kita jangan sampai terpecah dan saling menuduh satu sama lain sebagai sesat. Ada yang menafsirkan bahwa akan ada penyingkiran, bukan pengangkatan. Juga ada penafsiran tentang kronologis akhir zaman yang berbeda-beda. Tapi biarlah kita semua tidak terfokus pada penafsirannya, tapi fokus kepada bagaimana kita harus hidup dan mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Sebagai orang-orang percaya, kita semua hendaknya bersatu sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan saling mendoakan serta menguatkan satu sama lain supaya kita tetap teguh dalam iman kita dan setia sampai kepada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi respon kita terhadap kebenaran ini tentang situasi akhir zaman? Tuhan tidak mau kita gelisah, Tuhan tidak mau kita takut, saudara. Inti dari semuanya ini adalah agar kita berjaga-jaga dan bersiap sedia. Dalam Injil Matius 24 ayat 42, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Kita semua tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak perlu mereka-reka dan mencari tahu tanggal pasti kedatangan Tuhan. Jangan kita percaya kalau ada orang yang mengatakan Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jangan percaya, saudara, karena tidak ada satupun orang yang tahu. Bagian kita yang terpenting bukan tahu kapan Tuhan datang, tapi berjaga-jaga senantiasa. Di samping berjaga-jaga dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan, menuruti kehendak-Nya, Tuhan mau agar kita tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, saudara. Segala sesuatunya memang harus berakhir, tapi kita punya satu kepastian bahwa kita yang percaya akan terus mengalami kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus katakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kita perhatikan di sini pesan Tuhan. Tuhan mau kita tidak gelisah, tidak takut, tidak gentar dengan apapun yang akan terjadi di dunia ini. Percaya, tetap sukacita, bersemangat di dalam Tuhan, dan hadapi hidup ini dengan penuh keberanian, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Satu hal lagi yang Tuhan mau kita lakukan adalah tetap setia dalam iman kepadanya. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, di situ firman Tuhan berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu
mahkota kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, semuanya akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, mari jangan takut menghadapi situasi yang ada. Tetap percaya, tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, tapi kasihi Tuhan Yesus terus sampai akhir hidup kita di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk tidak takut menghadapi situasi akhir zaman. Keadaan hari-hari ini yang kami lihat menjadi bukti dan tanda-tanda bahwa kami tinggal di akhir zaman. Dan karena itu, kami mau menuruti firman-Mu. Kami mau berjaga-jaga sesuai kehendak-Mu. Kami mau bersiap sedia, supaya ketika Tuhan datang, kami kedapatan tetap percaya, tetap beriman kepada-Mu. Tolong kami supaya kami tidak takut menghadapi segala sesuatu. Kami sadar roh di dalam kami, itu Roh Kudus-Mu, bukanlah roh yang memberikan ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, sehingga kami mampu dan berani menghadapi semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuntun kami terus untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Setia mengabarkan Injil Kristus. Setia menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Selama kami hidup di bumi ini, kami mau menjadi terang dan garam. Menjadi alat yang dipakai Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan cawan minuman untuk kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kuduskan dan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Berkatilah roti dan cawan minuman yang kami siapkan, agar berkat Tuhan mengalir atasnya. Dan sungguh-sungguh perjamuan ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara yang dikasih Tuhan, roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah terpecah, terkoyak untuk penebusan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasih Tuhan, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk karya pengorbanan-Mu, karya penebusan-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu Engkau turun dari sorga,
menjadi manusia sama seperti kami. Tapi Engkau tidak berdosa. Engkau hidup dalam kesucian. Dan Engkau menjadikan dirimu sebagai korban penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk penebusanmu dan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami oleh kuasa darah-Mu. Kami telah ditebus, kami diselamatkan, kami diampuni, dan diberikan kehidupan yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup seturut kehendak-Mu, menghargai kasih karunia-Mu, dan selalu setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat setiap kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah persoalan, dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Aliran kuasa kesembuhan mengalir dalam setiap tubuh kami yang sakit dan menyembuhkan kami, memberikan kami kekuatan baru. Terlebih lagi roh kami dikuatkan Tuhan, disegarkan, jiwa kami dipulihkan. Kami menjadi pribadi yang penuh sukacita, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam masalah, persoalan apapun, agar Tuhan memberikan jalan keluar. Mujizat Tuhan yang heran, Tuhan nyatakan, manifestasikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan dalam segala aktivitas kami. Mulai hari ini, besok, Senin, dan seterusnya. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami melangkah, bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap usaha, pekerjaan, studi, aktivitas kami semua. Tuhan berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkatilah pelayanan kami semua. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Terlebih khusus dalam tahun politik ini. Biarlah Tuhan tetap mempersatukan kami semua. Kami juga berdoa agar Tuhan melawat bangsa dan negara kami, supaya setiap orang dari bangsa kami percaya kepadamu. Demikian juga bagi semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, sehingga setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu, percaya kepadamu, dan terima anugerah keselamatan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang indah, yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah bersama kita saat ini sudah selesai, tapi tentunya tidak berhenti sampai di sini saja, karena hidup kita setiap hari adalah ibadah kepada Tuhan. Karena itu muliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Haleluya.